Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semi aglus Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang tetap sehat, selalu bersemangat dalam beragloria. Terkhusus buat teman-teman yang masih mengalami kendala-kendala dalam merawat tanaman aglonema, tetap semangat, jangan putus asa, karena dalam merawat aglonema itu kita berproses. Awal saya dulu juga sangat banyak sekali menemui kendala-kendala yang luar biasa sekali, yang pernah membuat saya hampir putus asa. Bahkan saya sudah ingin berhenti, tapi alhamdulillah Gusti Allah lewat istri saya, Kamerawati, itu menyemangati saya lagi, terus mensupport saya lagi, mendukung saya yang sangat luar biasa. Akhirnya meledak semangat yang kedua. Nah, lalu alhamdulillah sampai di detik ini, di hari ini, saya bisa sharing dengan teman-teman semi aglo semuanya, dari Sabang sampai Merauke, di dunia maya dan dunia nyata, apa yang saya lakukan di kebun semi aglo. Nah teman-teman, di depan saya ini adalah beberapa tanaman yang saya ambil sebagai contoh atau sampel dari berbagai bentuk daun, panjang pendeknya tangkai, serta pada umumnya daun itu pertumbuhannya seperti apa. Dan di sini akan saya sampaikan perawatan yang saya kerjakan di kebun ini simpel sekali sebenarnya. Berhubungan dengan, masih ada hubungannya dengan vlog saya yang kemarin, yang terakhir kemarin itu, tentang kenapa tanaman menjadi kerdil. Nah, langsung teman-teman fokus. Jadi sering kali kita jumpai, mungkin teman-teman juga melakukan, banyak sekali pupuk-pupuk yang teman-teman beli, yang teman-teman gunakan, yang diaplikasikan ke tanaman gitu ya. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang membuat tanaman itu bingung. Terus kita menyuntikkan racun pelan-pelan gitu. Kok bisa om, itu kan pupuk racun? Iya, menurut teman-teman, kalau terjadi penumpukan residu yang sangat banyak, bukannya tambah besar, tambah sehat, tetapi tanaman akan kerdil. Seperti yang saya sampaikan di video saya kemarin, di beberapa waktu yang lalu. Kalau kita sedikit mengkorelasikan tanaman itu dengan kita sebagai manusia gitu ya teman-teman ya. Kalau kita mengkonsumsi makanan apapun masuk ke perut kita, lama-lama itu kan menumpuk ya. Junk food masuk, seblak masuk, mie masuk, mie instan masuk, sate kambing, bakar-bakaran, gorengan yang berlebihan. Enak sih memang iya di awal, tapi lama-lama itu akan menimbulkan racun buat tubuh kita ya kan. Nah seperti halnya tanaman ini teman-teman. Ini saya sedikit sepil tanamannya supaya nggak bosan ya, hanya melihat background saja gitu. Nah, seperti halnya tanaman, kalau kita meskipun kita berikan pupuk istilahnya ya, fertilizer gitu. Tetapi kalau itu terlalu banyak, terlalu overdosis, ya dia juga tidak akan mampu menyerap dengan sempurna. Apalagi teman-teman tidak memperhatikan gramasi atau takaran yang semestinya diberikan untuk tanaman ini seperti apa. Lalu timing waktu, banyak sekali dalam takaran di pupuk itu sudah dituliskan pemberian pupuk itu antara 10 sampai 14 hari, antara 7 sampai 10 hari sekali pemberiannya. Dosisnya pun tepat. Nah di situ pun sudah dituliskan gramasinya, mililiternya berapa yang harus digunakan. Kalau saya semi aglo itu saya sering menggunakannya itu di limit bawah. Misalnya 10 sampai
30 gram gitu. 10 sampai 15 gram, 10 sampai 20 gram. Nah, yang saya ambil tuh 10-nya. Karena apa? Pabrik membuat itu 10 sampai 30 gram. Itu yang 10 mungkin untuk tanaman baby, yang 30 untuk tanaman dewasa. Saya ambil amannya nih. Saya gunakan yang limit bawah. Gitu teman-teman. Lalu selain pemberian pupuk yang terlalu, pasti pada saat saya menyampaikan ini mungkin teman-teman ada yang merasa iya ya gitu ya. Vitamin B1-nya dibeli berbagai merek, terus pupuk berbagai macam dibeli, ada Gromor, ada Gandasil daun, ada pupuk, ya macam-macam pupuk. Nanti ibaratnya itu skincare-nya bermacam-macam tanaman ini, kasihan dia. Semi Aglo dalam memberikan pupuk itu sangat simpel sekali teman-teman. Jadi setiap minggu saya kasih pupuk seminggu sekali. Tetapi ada 2 jenis. Saya itu hanya menggunakan 2 jenis pupuk teman-teman. Selain yang ditabur ya. Kalau ditabur itu kan Dekastar itu, Osmokot. Selain yang ditabur, ini kita bicara ke pupuk semprot ya. Pupuk semprot. Saya itu hanya menggunakan ini loh. Ini yang murah ini. Nih, Gandasil D. Nah, setelah dipakai saya masukkan di plastik klip gini supaya nggak menguap, nggak mencair. Nih, saya hanya pakai ini yang satu, yang pertama. Dan di sini pun takarannya tertulis nih teman-teman. 8 sampai 10 hari, 10 sampai 30 gram Gandasil D dalam 10 liter air. Nah, karena semprotan saya itu ada 2, yang kecil 2 liter, yang besar 16 liter. Untuk satu kebun 16 liter, makanya saya menakarnya pakai 16 gram. Nah, di kemarin di vlog saya itu saya sampaikan ke teman-teman beli seperti ini. Ini untuk gramasinya tepat, untuk menimbang gitu. Ini murah ini paling 50.000 apa 60.000 di toko oranye, toko hijau ada. Nah, Gandasil D ini teman-teman, ini kadang saya pakai ini tuh hampir setengah tahun lebih satu kebun saya. Saya beli yang besar. Gandasil D ini komposisinya udah komplit ya. Nah, minggu ini saya kasih Gandasil D, minggu depan enggak, minggu depan lagi Gandasil D. Berarti durasinya saya pakai 2 minggu sekali kan. Berarti saya makainya 2 minggu sekali. Nah, lalu di samping salah penggunaan obat-obatan gitu ya, itu ada faktor lain yang bisa membuat tanaman kita nggak jadi besar, nggak subur gitu teman-teman. Yaitu matinya mikroorganisme baik, mikroba baik. Maka dari itu saya itu pupuk yang kedua saya memakai ini, fertilizer Joss Eco Power. Di sini sudah mempunyai kandungan mikroba baik, terus meningkatkan struktur media tanam. Jadi struktur media tanam yang rusak karena residu itu bisa ditingkatkan kebaikan dari media tanam yang ada. Terus menyediakan nutrisi tambahan dalam proses fotosintesis dalam pupuk ini. Ini ada kegunaan dan manfaat, keunggulan dan manfaatnya serta dosis pemakaiannya. Dosis pemakaiannya 10 sampai 15 mili untuk 2 liter air. Nah, ini selang-seling dengan ini teman-teman saya pakai. Minggu pertama saya pakai ini, minggu kedua saya pakai ini, minggu ketiga saya pakai ini, minggu keempat pakai ini. Udah, itu cukup teman-teman, sangat cukup. Dan sini teman-teman bisa perhatikan untuk legasi biasanya kan daunnya langset, agak panjang. Nah, ini jari saya aja sebentar. Nah, ini 4 jari saya aja cuman setengah daunnya. Terus widuri. Nah, widuri teman-teman bisa perhatikan widuri di sini. Tuh, daunnya lebih lebar dari si itu legasi tadi.
Ini widuri, padahal ini tanamannya nggak jumbo. Nggak jumbo, ini bekas potong pucuk soalnya. Kemarin itu kenapa saya bikin vlog ini, karena pada saat saya bikin status itu ada yang tanya, oh hugusnya kok daunnya besar-besar. Iya, ini untuk hugus saya angkat. Nah, apakah ini pohonnya tinggi? Enggak teman-teman, tuh pohonnya nggak tinggi, tapi tangkainya bisa pendek, daunnya bisa tebel, terus lebar. Ini udah jadi induk, anak 2 apa anak 3 ini. Hilang tangan kalau di. Nah, ini Restiana. Ini saya bikin vlog beberapa bulan yang lalu. Ini masih di daun ini loh. Daun ini. Lihat pertumbuhannya. Jadi sederhana sekali perawatannya. Pakai 2 pupuk itu untuk saya ya. Ini sharing saya yang saya lakukan di kebun. Nah, terus yang paling signifikan mencolok itu di Reina. Teman-teman, di Reina ini teman-teman bisa lihat. Pada saat saya belum menggunakan Just Eco Power itu daunnya langsat-langsat gini. Ini dari bawah kan kelihatannya. Nah, lalu mulai itu saya pakai. Mulai agak membulat, membesar. Nah, ini berbunga mengecil wajar. Nah, ini Reina tuh teman-teman bisa lihat. Tangan saya ini korek aja lah. Kalau rokok nanti bahaya. Gitu. Ya. Jangan mempersulit kita dalam merawat aglonema dengan jadwal pemupukan yang sangat ribet. Hari Senin ini, hari ini, alah enggak teman-teman. Cukup dalam sebulan sekali antrakol atau bakterisida. Sebulan sekali cukup insektisida, pestisida. Terus 2 minggu sekali kita kasih vitamin B1. Terus seminggu sekali kita kasih pupuk. Yang satu saya gandasil daun, yang satu lagi Just Eco Power. Udah begitu. Lalu jangan lupa gunakan media yang baik. Baik itu memenuhi kriteria media tanam yang cocok untuk aglonema. 1, poros. Yang kedua, higienis. Kalau steril, bohong. Kalau orang bilang media tanam udah steril, bohong. Karena ini di luar ruangan kok, nggak di dalam lab. Higienis. Kita paling hanya bisa menghigieniskan. Terus yang ketiga, kaya angka akan unsur hara. Itu teman-teman. Nah, jadi akan saya ulang lagi. Perawatan aglonema itu sebenarnya nggak sulit. Ya, cuman kadang kita overthinking, makanya psikologis tanaman pun ikut terbawa. Saya pernah mendengar sebuah cerita, itu peternak bebek. Dia menyampaikan dalam videonya, dia bersama temannya sama-sama memelihara bebek. Ya, terus dia seorang pekerja yang hanya setiap pagi dan sore saja bisa nengok bebeknya di kandang. Yang satu orang, yang si A ini, dia pagi datang ngasih makan, ganti air minum bebek, terus dah ditinggal pergi. Nah, yang satu lagi dia ngasih makan, terus dia mengganti air minum untuk bebeknya, lalu dia duduk di situ santai sambil merokok. Gitu. Dan tahu nggak teman-teman hasilnya, bahwa yang santai tadi hasilnya jauh lebih luar biasa dan lebih keren daripada yang hanya datang kasih makan minum pergi. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa pola pikir kita, psikologis kita dalam merawat, dalam memelihara itu sangat berdampak terhadap pertumbuhan tanaman. Percaya atau tidak itu real, dan saya pun sama. Karena pernah beberapa kali saya kalau lagi selisih pendapat sama istri gitu, terus saya ke kebun, saya motong tanaman, itu kebanyakan gagal. Tapi pada saat saya lagi happy motong tanaman, ditungguin sama istri gitu,
90% bahkan 100% itu numbuh gitu, nongol, kuncup-kuncup, tunas-tunas baru. Nah itu, jadi be happy, terus tetap bersemangat, selalu berpositif, itu sangat penting dalam merawat tanaman aglonema. Sekalian, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai media tanam yang saya jual. Om, itu kan ada Jos 4, Jos Premium dan Jos Gemuk Sehat. Apa sih bedanya? Yang pertama dulu nih teman-teman, Jos 4 sama Jos Premium. Ya. Jos Premium dan Jos 4 ini sama-sama menggunakan sekam sangrai yang kita fermentasi. Lalu kenapa ini berbeda? Karena pada Jos Premium ini kandungan andamnya jauh lebih banyak. Yang pertama. Yang kedua, di dalam Jos Premium ini ada kaliandranya. Ya, ada kaliandranya. Terus apa bedanya dengan Jos Gemuk Sehat? Nah, ini. Kalau Jos Gemuk Sehat ini saya menggunakan sekam mentah yang difermentasi, teman-teman. Beda dengan ini, kalau ini sekam sangrai yang difermentasi. Ini ada andam dan juga kaliandranya. Gitu. Lalu peruntukannya untuk apa, Om? Nah, kalau untuk Jos 4 ini saya lebih konsentrasi ke baby dan remaja, teman-teman. Untuk kestabilan itu di Jos 4. Nah, terus Jos Premium dan Jos Gemuk Sehat untuk apa? Saya pakai untuk tanaman yang sudah dewasa. Seperti 1, 2, 3, 4, 5 ini saya menggunakan Jos Premium, saya mix dengan Jos Gemuk Sehat semuanya. Ini Premium mix Gemuk Sehat, Premium mix Gemuk Sehat, Premium. Oh itu yang Restiana yang enggak. Restiana itu Gemuk Sehat saya mix dengan Jos 4. Huges Premium sama Gemuk Sehat. Dan media tanam saya pada saat teman-teman membeli banyak gitu ya, lalu belum dipakai, keluarkan dari kemasan, buka kemasan ini teman-teman. Buka dari kemasan ini, buka, terus dituang di ember atau di baskom atau di wadah. Nanti bisa disimpan lama, bisa setengah tahun lebih untuk penyimpanan apabila di tempat yang terbuka dan kering. Jangan di dalam plastiknya, karena nggak kering 100% gitu. Kita hanya berhati-hati menghindari jamur saja, teman-teman. Gitu ya. Gitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Oh ya, sekalian saya spilkan harga untuk Jos 4-nya 20.000, Jos Premium 35.000 dan Jos Gemuk Sehatnya 30.000. Terus ada tambahan lagi Super Koko nih. Kalau Super Koko ini udah banyak yang sudah pakai dan banyak sekali testimoni tentang potong pucuk tanpa akar yang sudah berhasil. Ya, untuk recovery aglonema yang sakit, untuk cangkok juga bisa. Jadi jangan lupa teman-teman, jangan overthinking. Penggunaan pupuknya yang sederhana tapi tepat waktu, tepat takaran, dan tepat penggunaan. Ya. Yang ketiga, media tanam yang baik untuk tumbuh kembang aglonema yang keren. Tetap semangat teman-teman, semoga vlog singkat tanpa rupa karena nggak ada kamerawati kerja, jadi nggak bisa shoot. Saya bikinnya behind the scene. Tetap semangat teman-teman dalam beragloria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya saya akan menikmati tanaman di kebun. Ini adalah kebun saya, blok 1, blok 2, dan blok 3 yang ada di sana. Di gerombolan huges, campur-campur, dan sana juga campur-campur. Dadah.